Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kembali kita bersua untuk mendiskusikan soal ketahanan pangan dan petani dengan tema ketahanan pangan dalam pandangan agama Islam. Tema ini sengaja kita pilih karena tentu kita melihat bahwa urusan pangan tentu tidak hanya persoalan dunia saja, tapi juga menyangkut hubungan kita dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir Ustadz Mulyadi Muslim Datuk Said Marajo LCMA. Nanti kita akan berdiskusi dengan beliau tentang ketahanan pangan dalam pandangan Islam. Ustaz, kenapa ya? Sehat Pak Yas? Alhamdulillah Pak Ustaz. Ustaz gimana ini? Alhamdulillah, seperti ini sehatnya. Alhamdulillah ya. Oke Pak Ustaz, sebagaimana yang kita hantarkan tadi, kita ingin mendiskusikan tentang ketahanan pangan dalam pandangan Islam. Nah, tentu kita melihat bahwa soal pangan ini soal yang sangat penting dan terkait dengan petani sebagai penghasil utama, penghasil yang paling penting untuk soal pangan ini. Dan kita melihat bahwa persoalan pangan ini hari ini kan terlihat ada krisis lah, ada krisis pangan baik yang disebabkan oleh persoalan global atau persoalan-persoalan kita sendiri, atau ada iklim yang berubah, dan itu tentu menjadi persoalan yang harus dihadapi petani hari ini sebagai penghasil pangan. Dan kita tentu melihat di sisi lain petani juga belum mendapat mendapat keuntungan yang besar lah dalam urusan pangan ini. Dan ini yang kita coba lihat kalau kita kaitkan dengan hubungannya dengan agama, dan ini nanti yang akan Pak Ustadz jelaskan lah. Menurut Pak Ustadz, seperti apa ini hubungan antara pangan dan agama Islam kalau kita kaitkan dengan soal-soal yang dihadapi oleh petani dan kita semua sebagai pengkonsumsi pangan? Silakan Pak Ustadz. Secara konsep kita harus memahami bahwa Islam ini agama yang sempurna. Makna Islam agama yang sempurna itu berarti dia punya konsep untuk semua sisi kehidupan manusia. Bukan bercerita tentang ibadah saja, bukan bercerita tentang hubungan ekonomi, politik negara, hubungan dengan Allah, manusia, tidak. Apa semua sisi kehidupan manusia, dia ada dalam konsep besar Islam. Nah, ini harus didudukkan dulu oleh semua umat Islam. Islam ini sempurna, syamil, kamil. Islam sempurna sehingga kita perlu menggalinya. Kita punya keterbatasan dalam memahami ayat atau hadis, atau tafsir dari ayat atau hadis itu bab lain. Tapi konsep dasarnya dulu bahwa kita harus meyakini. Ada di dalam. Ada. Kita harus meyakini itu. Nah, cuma mungkin keterbatasan keilmuan kita. Maka disinilah peran penting adanya ulama, adanya pakar untuk mengkaji itu. Nah, itu satu kan. Nah, turunannya para ulama mengatakan tidak ada ayat atau hadis yang diturunkan oleh Allah atau disampaikan oleh Rasul kecuali mengandung salah satu dari 5 unsur kepentingan. Nah, 5 unsur kepentingan ini dalam teori agama namakan dengan maqasid syariah. Jadi tidak ada perintah, larangan atau sesuatu yang dianjurkan atau disuruh oleh Allah atau Rasulnya atau dilarang kecuali dalam rangka menjaga 5 hal. Nah, pertama untuk menjaga urusan agama, hifzuddin, menegakkan agama. Perintah sholat, puasa, haji, zakat ini dalam rangka menegakkan agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa. Nah, ini nih yang kaitannya dengan masalah pangan ini. Jadi, kenapa ada perintah untuk bekerja? Kenapa ada perintah untuk berusaha? Kenapa ada perintah untuk mencari makan rezeki yang halal? Misalnya firman Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Urusan makan minum, tapi kenapa Allah urus? Nah, kenapa Rasul mengurusnya gitu? Atau kenapa agama mengaturnya? Ada kepentingan, ada kepentingan untuk menjaga nyawa, keberlangsungan hidupnya. Nah, baru yang ketiga nanti hifzul mal, menjaga harta. Ada yang keempat untuk menjaga akal.
Ada yang berikutnya menjaga kehormatan 5. Nah, jadi tidak ada perintah larangan dari Allah dan Rasulnya kecuali pasti ada tujuannya salah satu dari yang 5 ini. Nah, kalau kita bicara pangan, berarti ini dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup manusia. Hidup dan juga mungkin hifzul mal, harta juga. Harta juga. Nah, tapi yang paling utamanya itu adalah keberlangsungan hidup. Orang berpikir atau punya opini, apa pula lah urusan Allah menyuruh mencari makan, minum rezeki yang halal. Apa pula lah kepentingan kita mendalami ayat-ayat yang berkaitan dengan pangan gitu. Bahkan ada pertanyaan paling sederhana. Apa rahasia atau hikmah salah satu surat namanya surat Al-An'am yang berbicara tentang hewan, binatang ternak. Satu surat, coba bayangkan. Nah, atau Al-Baqarah juga ya. Al-Baqarah sapi juga ya. sama, tentang sapi. Nah, atau ayat-ayat lain di surat-surat tertentu diceritakan tentang masalah musim, masalah air, masalah tanah. Tentu seharusnya kalau kita mendalami agama atau belajar kepada pakar, ada pesan dari Allah, ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita, dan itu harus kita tangkap ya pesannya itu. Nah, misalnya Pak, surat Ar-Ra'd misalnya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Nah, berarti kalau kita nih sekarang miskin, banyak masalah, jangan salahkan orang lain. Mungkin kita yang tidak serius bekerja kan, tidak rajin berusaha gitu kan. Nah, atau gimana caranya kita memahami perintah Allah? Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka itu zakat untuk membersihkan jiwa mereka, ya, dan juga membersihkan harta itu. Maka ada namanya zakat. Gimana caranya orang bisa berzakat kalau dia miskin? Jadi petani, jadi dalam bahasa agama ya, ada petani ini mustahik abadi, berhak menerima zakat terus. Berarti miskin dia kan. Nah, padahal seharusnya dia mungkin awalnya miskin, tidak mampu, tapi dia harus punya target jadi muzaki. Dan dulu 15 abad yang lalu cerita zakat ini untuk para petani, para pedagang, bukan untuk pegawai ya. Nah, kalau hari ini kan lebih menonjol diskusinya di tataran akademis, di masyarakat kan zakat profesi. Iya. Cerita tentang pertanian nggak ada zakatnya. Ya. Kenapa? Karena mungkin mustahik semuanya, mohon maaf. Artinya memang mungkin ada yang agak menjadi persoalan kita. Di satu sisi petani dalam mengolah lahannya mungkin aja zakatnya tidak dikeluarkan, atau seperti apa pengolahan lahannya sehingga hasil yang diterimanya itu belum menjadikan dia seorang yang pembayar zakat. Nah, mungkin ini yang bisa lebih dipertajam ini Pak Ustaz. Seperti apa kalau Pak Ustaz melihat kehidupan petani hari ini dan dikaitkan dengan konsep-konsep agamanya gitu. Nah, bisa dijelaskan lebih tajam lagi nih Pak Ustaz. Ya, tadi sudah 2 poin saya sampaikan ya. Konsep Islam ini komprehensif, sempurna, ya, syamil, kamil. Yang kedua, syariat diturunkan oleh Allah untuk menjaga kemaslahatan. Salah satunya adalah keberlangsungan hidup. Nah, maka yang ketiga, kita mesti memahami konsep atau hubungan antara agama dengan aktivitas kita sehari-hari. Bukan masalah pangan saja ya, tapi semua aktivitas kita ini harus disambungkan ke agama gitu. Bukan kita ini sok-sok ini agama, ini urusan ustadz, ini urusan akhirat, enggak. Kalau kita memahami Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup, maka apa yang akan kita kerjakan, kita harus cari cantolannya ke agama gitu. Nah, misal kita berbicara tentang ketahanan pangan. Nah, kenapa kita perlu mencantolkan urusan pangan nih kepada agama? Karena memang Tuhan itu ada gitu. Kekuatan kita terbatas. Kita ini hebat, teorinya mungkin mantap, tapi kadang kita lupa ada kekuatan yang lebih maha dasar, itu kekuatan Allah, Tuhan gitu. Nah, ini yang kadang mungkin terlupakan oleh petani misalnya. Bagaimana seharusnya kita kalau kita akan bertani? Dulu di Minangkabau ini sudah jadi kearifan lokal kita. Misalnya Pak, kalau mau ke sawah tuh sama-sama, gotong royong ya. Gotong royong kan. Bahkan diawali dengan bermohon, bermunajat kepada Allah, mendoa gitu. Kenapa? Karena memang realitasnya seperti itu, bukan dulu saja, hari ini bukan terbukti kan. Oh, dalam hitungannya irigasi aman,
bibit aman. Ternyata datang musim kemarau. Oh, musim kemarau nggak ada, air lancar segala macam. Hama Sama ya. gimana caranya? Coba kalau orang tidak beragama, bisa stres tuh dia. Jadi artinya tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dalam menghasilkan pangan ini, tapi juga harus dikaitkan dengan Ilmu pengetahuan ini membimbing kita untuk melakukan sesuai dengan prosedurnya gitu ya. secara teknisnya Secara lah, teknis gitu ya. budayanya lah ya. Gitu ya. Tetapi urusan kita dengan Tuhan ini urusan akidah, keyakinan. Dan yang sangat menentukan Allah yang Maha menentukan. Iya. Allah war-Razzaq. Allah Maha pemberi rezeki. Allah yang Maha menentukan. Nih si fulan nih mau diberi rezeki oleh Allah banyak, si fulan nih mau diberi rezeki sedikit, atau Allah ini akan memberikan pelajaran kepada satu kaum karena kaumnya ini misalnya tidak mampu mensyukuri nikmat karunia Allah. Banyak cara bagi Allah untuk menegur kita. Nah, misalnya apa? Dalam Quran pun juga jelaskan. Ada dulu namanya negeri Sabak, subur, makmur, tidak ada orang miskin. Sebegitu subur gitu ya. dan mungkin ini juga Hari ini pun juga ada mungkin. Sumatera Barat kalau kita lihat kan Seharusnya daerah begitu kan? subur juga ini Subur. daerah. Subur. Apapun Atau yang ditanam- Indonesia juga apapun yang ditanam di kita sini. lihat kan negeri yang subur sebenarnya kan semua kalau ada ditinjau. lagunya Pak. Semuanya ada manfaatnya kan. Tongkat pun bisa Jadi apa? Jadi tanaman. jadi gitu. tanaman gitu ya. Begitu suburnya Indonesia. Tapi kita miskin. Kita masih juga mengimpor. Mayoritas kita ini, mohon maaf, mayoritas Indonesia ini umat Islam. Berarti kelirunya di siapa? Sebelum menyalahkan orang lain, kita koreksi diri kita masing-masing. Iya, iya. Kita Muslim, tapi mungkin kita bertani, kita bekerja belum sesuai dengan konsep-konsep Islam. Tapi Sehingga dulu kan akhirnya kelihatan sekali itu Pak Ustadz. Dulu ada ketika musim turun ke sawah, ada Ya. berdoa. Kalau kemarin saya dari satu daerah di Sumatera Barat ada istilahnya bakau. Itu kan bagian dari bentuk apa ya? Menghubungkan antara aktivitas harian dengan yang di atas gitu. Ya, Nah, jadi ini- konsep Islam gini. Kalau kita memulai sebuah pekerjaan, mulai dengan menyebut nama Allah. Itu dinamakan, terjemahnya adalah diawali dengan doa gitu. Kenapa? Karena Allah yang Maha Pemelihara. Kita ini bisa memelihara berapa lama? Kan ketika siang hari aja kan. Kalau udah malam, kita mau istirahat. Terus diserahkan. Oh, mau kita pelihara juga nih kebun kita nih di malam hari. Kosnya besar. Tapi coba sebahagian diserahkan urusannya kepada Allah. Dah, aman kita. Nah, urusannya ketika sudah ada panen. Di harta kita itu ada hak orang lain. Wa fi amwalim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di harta yang kita ambil nih, yang kita panen nih, rezeki yang kita dapatin ada hak Orang miskin ya. orang miskin. Dan itu ada Bahkan ayatnya juga ada ada. hak burung, hak hewan gitu ya. Ayatnya malah ada di dalam Al-Quran Jelas. itu. Banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan Nah, mas. artinya apa? Kita syukuri. Jangan kita lupa diri. Oh, karena berhasil panen, wah ini karena kehebatan, ini karena teori saya, karena ini konsep saya betul semua. Lupa diri. Mudah bagi Allah untuk menegur kita gitu. Nah, jadi kalau berhasil kita mesti bersyukur. Kalau gagal, tidak boleh juga stres, panik, putus asa, menyerah. Kita mesti bersabar. Kita evaluasi di mana kelirunya. Oh, ternyata kita salah hitung dalam penanggalan. Belum jadwalnya bertanam, kita tanam, ya sudah wajar kan. Nah, kita memprediksi ini akan panen besar, ternyata malah hama. Kita akan memprediksi ini aman air, ternyata musim kemarau kan. Nah, kita perlu juga belajar ke cerita Nabi Yusuf. Nah, Seperti Nabi apa Yusuf itu? Dia akan berawal dari mimpi raja di Mesir. Dia bermimpi tanaman-tanamannya subur. Ya, akan datang hewan Terus yang tiba-tiba- gemuk-gemuk ya. Tiba-tiba tandus kemarau gitu. Iya. Hewannya gemuk-gemuk, setelah itu kurus-kurus semua gitu. Nah, apa kira-kira takwilnya gitu ya? Iya. Nah, kalau kita misalnya hanya sekedar mendengar cerita, akhirnya kita maklumi, oh ini cerita masa lalu. Tapi kalau kita bisa mengambil pesan, inspirasi, karena firman Allah itu tidak selamanya dalam bentuk perintah langsung, tapi ada dalam bentuk cerita. Kita bisa ngambil inspirasi bahwa kita ini perlu merencanakan. Kenapa? Karena musim berganti, karena masa berubah. Mungkin hari ini alamnya subur, tanahnya subur, cuaca mendukung, nah, kita bisa panen maksimal. Besok, setahun atau 2 tahun berikutnya, mungkin akan berubah. Musim kemarau kah? Hama kah? Maka kalau kita tidak merencanakan dengan matang, bisa jadi ketika musim paceklik udah tambah miskin kita. Nah, tapi kalau ada perencanaan yang matang,
Seharusnya Pak, para petani ini punya mimpi. Hari ini misalnya kayak saya menjadi petani. Oke, apa yang saya tanam? Baik, dalam berapa tahun saya harus bisa menjadi muzaki? Itu seharusnya. Jadi sudah diniatkan Harus dari awal. diniatkan, harus ditargetkan, harus Ditargetkan direncanakan gitu. bahwa tidak hanya menjadi mustahik ya gitu Tidak, ya. jangan jadi mustahik selama-lamanya. Tidak mungkin kita bisa menjalankan perintah agama secara sempurna kecuali kita ini orang mampu. Kita mau sholat perlu baju untuk nutup aurat. Sholat ya. Kita puasa perlu uang untuk beli pembukuan. Kita mau pergi haji umroh dengan apa? Harus dengan uang kan? Nah, jadi petani yang memahami konsep agama adalah petani yang punya konsep, punya target di tahun berapa dia jadi muzaki. Nah dulu cerita orang-orang tua kita, sampai satu nisab, nggak sampai satu nisab mereka keluarkan zakatnya. Bayar zakatnya dulu sih. Besoke istilahnya. Besoke. Kalau di kampung saya itu setiap Besoke. panen padi selalu yang panen itu ada upacara kegiatan dan dia bagi-bagi uang walaupun 5.000, 3.000 tapi itu bagian dari mensyukuri nikmat. Dan konsep Nabi apa? Mana qasa min mali min sadaqah. Harta kita ini tidak akan berkurang dengan disedekahkan atau dengan dizakatkan. Walakin apa? Walakin izdada wazdad. Bertambah dan bertambah, kata Rasul. Ini kan doktrin agama kan? Iya. Kalau dipahami ini oleh para petani, maka petani tidak perlu bakhil. Tidak perlu kikir. Berapapun hasilnya itu Apa hasil? Kalau andai pun belum sampai satu nisab, minimal keluarkan infaknya. Agi tetangga sekitar. Agi orang yang membantu kita untuk proses panen ini. Bagian dari mensyukuri nikmat. Pasti Allah akan tambah nikmat berikutnya gitu. Ini kan doktrin yang mungkin mohon maaf tidak dipahami atau belum dipahami oleh kawan-kawan kita. Mungkin para petani. itu yang agak berkurang sekarang menurut pandangan Pak Ustadz. Ya, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai transenden itu kurang dipraktekkan hari ini oleh petani-petani ya kalau kita lihat di sisi petaninya, sehingga semakin lama kelihatan kehidupannya semakin berat kan? susah ya. Nah, ada lagi poin lain. Kita ini kadang-kadang para petani dengan alasan darurat, dengan alasan mendesak, baru bertanam lalu utang. Ya. Kalau sudah berhutang, susah tidur kan? Iyalah kalau seandainya hasil panen pertaniannya, pangannya ini berhasil bagus sesuai dengan harapan. Kalau enggak, hutang terus bertambah. Nah, jadi sebenarnya kita nih melihat kerja-kerja kita ini secara komprehensif dari sudut pandang agama. Harus dikaitkan dengan urusan keagamaan kita gitu. Nah, maka saya berharap ya kalau ada momen lain kan kita diskusi dengan para petani dalam rangka ketahanan pangan. Nah, kita bahas sedikit-sedikit tentang ayat-ayat yang berbicara tentang ketahanan pangan ini. Kalau umat Islam ini sehat, kenapa dia bisa sehat? Karena asupan pangannya cukup, maka dia akan bisa maksimal beribadah. Kalau dia bisa maksimal beribadah, maka rezeki Allah semakin dekat buat dia. Ini lebih kurang mata rantainya kan? Kalau dia jauh dari Tuhan, nah mohon maaf, wajar Allah menegur kita. Tanah kita subur, alam kita indah, daerah geografis, daerah agraris gitu ya. Nah, tapi ternyata kita menjadi mustahik. Artinya gini ya Pak Ustadz, artinya sudah saatnya kembali petani secara umum harus memulai kegiatan-kegiatan itu dengan ritual-ritual atau ibadah-ibadah yang memang berhubungan langsung dengan betul, dan diperbanyak lagi seperti mungkin cerita orang tua-tua kita dulu ya. Jadi kita mesti memahami bahwa agama kita ini sudah sempurna. Jadi apapun yang akan kita kerjakan, coba kita cari dulu cantolan ke ayat atau hadisnya, atau bertanya ke ulama bagaimana cara memulai bercocok tanam, bagaimana konsep yang diajarkan oleh agama. Ada ayat yang lebih hebat lagi, surat Ali Imran. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin, ayat 19 ya. Bahwa fitrahnya kita ini ingin mendapatkan keturunan, fitrah kita ini ingin punya hewan ternak, fitrah kita ini ingin punya kebun. Itu manusiawi itu. Tetapi ujung ayat mengatakan apa? Ujung ayat itu harus dikaitkan dengan agama. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah jauh lebih baik. Jadi Allah tidak melarang, malah mendorong. Supaya apa? Supaya tubuh kita sehat, supaya kita mampu
Sehingga apa? Dengan kita sehat, kita mampu, kita bisa maksimal beribadah, kita bisa menjadi orang kaya, menjadi orang yang dermawan. Ini kan mindset ya. Nah, coba kita tanya, mohon maaf hari ini, adakah petani yang punya mindset seperti itu? Setahun 2 tahun yang akan datang, saya harus jadi muzaki. Kalau dia sudah punya konsep itu, pasti dia akan all out, serius. Cari ayat, cari hal yang berhubungan dengan Serius kan? Supaya dia bisa maksimal dalam bercocok tanam menjadi petani itu. Tapi kan itu saja persoalannya, tidak hanya soal di petani ansi atau secara pribadi, tapi juga harus ada dorongan di sisi kebijakannya juga ya, untuk. Nah ini bagaimana Pak Ustadz melihat kepemimpinan sekarang kalau kita kaitkan juga dengan soal Ya. agama, bagaimana mendorong masyarakat untuk apa? Ya tadi saya katakan sebelum evaluasi yang lain kan, kita dulu ya. Nah, poin kedua secara eksternal. Negara atau pemerintah memang harus hadir untuk kepentingan masyarakat banyak. Dia dipilih oleh rakyat untuk kepentingan masyarakat banyak. Rumusnya apa? Rumusnya adalah kalau hari ini kita masih impor, di tahun berapa kita bisa ekspor? Di tahun berapa kita harus bisa swasembada gitu. Begitu konsepnya. Jadi bukan mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu kan. Kita bisa mandiri, tapi kenapa harus impor? Nah, apa kebutuhan petani? Pupuk. Itu memang kewajiban pemerintah menjaga stabilitas itu. Dan itu kan bisa dikaitkan juga dengan hubungan dengan vertikal juga memilih kepemimpinan negara. Nah, jadi maqasid syariah tadi, syariah ini bisa ditegakkan, tidak bisa oleh personal-personal saja. Ada yang memang personal-personal. Misalnya dalam rangka menjalankan agama, bisa. Kita mau sholat, nggak perlu diatur oleh negara. Kita mau puasa, nggak perlu juga negara mengatur, ya terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau sudah zakat, kalau sudah haji, umroh, perlu ada lembaga. Dan itu harus diurus oleh negara. Bukan kita memaksakan Indonesia ini harus jadi negara Islam, tidak. Karena undang-undang yang menjamin, pasal 29 itu, setiap warga negara Indonesia ini dijamin untuk menjalankan agamanya. Maka kalau kita sebagai umat Islam, kita perlu dibimbing oleh pemerintah. Nah, maka keberadaan pemerintah menjadi penting. Bagaimana umat Islam Indonesia ini yang mayoritas adalah petani bisa berubah statusnya dari mustahik menjadi muzaki? Ada tanggung jawab pemerintah. Apa kebutuhannya? Pupuk harus subsidi. Harus dibantu betul. Harus dibantu gitu ya. Bibit harus dibantu. Kalau enggak, untuk apa pemerintah hadir? Untuk apa pemerintah ada? Pemerintah hadir ada untuk membantu masyarakat untuk kemaslahatan. Jadi kedepannya seperti apa nih Pak? Tegasnya adalah kalau kita katakan soal pangan dan pandangan agama ini, tegasnya seperti apa yang harus? Karena kita ini adalah umat beragama, maka semua kita bertanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan, menjaga keselamatan nyawa umat manusia, khususnya umat Islam. Dalam konsep pertanian atau ketahanan pangan, semua pihak harus berkontribusi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemerintah apa tanggung jawabnya? Menjaga stabilitas harga. Nah, ini penting. Kalau kita misalnya pakai pelajari fikih muamalah, biarkan saja harga ini sesuai dengan harga pasar, mekanisme pasar. Oh, enggak boleh. Pemerintah harus intervensi. Kalau pemerintah tidak intervensi, nanti petani ini jadi miskin lagi. Nah, di sisi petani sendiri tambah ambruk dia kan. Nah, gitu. Nah, kita sebagai pelaku praktisi di pertanian juga begitu, harus berusaha semaksimal mungkin menjalankan nilai-nilai agama ini dalam urusan pertanian. Jangan kita anggap urusan pertanian ini urusan perut. Yang penting perut kenyang. Nah, yang penting uang banyak dapat enggak. Ini ada kaitan dengan agama. Semua kita bertanggungjawabkan. Contoh sederhana nih. Kita nih di sawah misalnya, Sultan. Ada pembatang sawah. Kalau dulu diajarkan oleh orang tua kita, boleh dibersihkan pembatang ini, tapi dilampuk oleh jalur namanya. Jangan tambah ketik aja pembatang sawah. Merugikan orang lain. Jadi kan? prinsip-prinsip Islam itu harus tetap Ini semangat dipraktek. tolong-menolong. Nah, jadi banyak hal sebenarnya kalau kita bicara tentang ketahanan pangan. Sebelum sampai ke ujungnya, di pangkalnya ini dulu kita selesaikan. Prinsip-prinsipnya dulu, konsep-konsep dasarnya. Nah, kemudian baru prakteknya, nanti baru goalnya. Nah, tapi lebih kurang seperti itu. Kalau konsep kita ini betul, kita jalankan, maka ujungnya petani ini akan jadi orang kaya. Dia bisa jadi muzaki. Hari ini
aneh bagi orang di Indonesia nih. Petani bisa pergi naik haji, seperti dalam film tuh tukang bubur naik haji. Aneh bagi orang gitu. Iya. Tapi sebenarnya konsep Islam begitu. Bagaimana mustahil ini berubah jadi muzaki. Dan maaf nih, ada satu lagi terakhir. Kita ini masyarakat karena ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Kita sangat berharap bantuan dari pemerintah, bantuan bibit, bantuan ternak, bantuan pupuk, segala macam ya. Dalam Islam sebenarnya kita ini tidak terhormat meminta-minta itu. Bahwa pemerintah wajib, ya betul, wajib. pemerintah wajib mengurus rakyatnya, dia wajib pemerintah. Tapi kita nih meminta-minta mengharapkan bantuan itu tidak mulia. Yang mulia itu adalah memberi. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Ya. Jadi jangan berpikir penerima bantuan terus dari negara, dari pemerintah. Tapi berpikirlah, buatlah konsep di tahun berapa kita ini bisa menjadi muzaki, menjadi orang yang mampu. Walaupun pekerja kita itu adalah petani. Kenapa? Karena kerja-kerja petani itu adalah kerja-kerja yang mulia. Tidak ada kehebohan tuh jadi petani. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz. Menarik diskusi kita, mungkin bisa dilanjutkan nanti lebih detail-detailnya ayatnya. Tapi yang menarik dari diskusi bahwa kehidupan petani ini tidak bisa kita lepaskan dari hubungan vertikal kita dengan Tuhan, dan itu memang harus kita praktekkan nilai-nilai agama. Kalau tidak tahu kita cari lagi, kita pertajam lagi. Dan satu lagi mungkin yang paling penting di sini adalah kewajiban negara untuk juga mengurus persoalan-persoalan ini secara lebih baik, secara lebih bagus. Dan tentu harapannya adalah petani tidak hanya menjadi mustahik, tapi juga pembayar zakat, dan itu memang kehidupannya harus lebih sejahtera. Saya kira itu menjadi poin kita, ya Pak Ustadz. Saya tambah sedikit lagi penguncinya. Pengunci begini. Tadi kan konsep di awal, pelaksanaan, terus golnya gitu. Jadi apapun yang terjadi hari ini, kehebohan yang luar biasa, urusan politik atau geopolitik secara internasional, kita perlu amalkan hadis Nabi. Kata Rasulullah SAW, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkulin la ruziktum kama yurzaqut tayr. Kharaja sobahan jayan wa ada masaan syabi'an." Kalau kita ini punya sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, konsep kita sudah bagus, kita praktek, nanti mungkin sesuai dengan harapan atau karena faktor eksternal tidak sesuai dengan harapan. Yakinlah kalau kita bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung. Gimana burung? Burung tidak sekolah, tapi dia mengikuti sunnatullahnya. Bagaimana sunnatullahnya? Kalau pagi sudah datang, dia keluar dari sarangnya, bekerja serius, mencari padi, mencari makanan. Terus apa? Sorenya, pagi dia dengan perut keroncongan, sorenya sudah pulang dengan perut kenyang. Itu semangatnya. Tawakal Allah, dan nanti Allah akan membantu kita, akan mengkarunia kita dengan keberhasilan. Tapi dari awal dulu konsepnya, konsep dimatangkan, dieksekusi, baru cerita tawakal. Jangan dibalik, tawakal aja adalah beda bisa. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Menarik diskusi kita. Demikian sobat-sobat pemberdayaan. Diskusi kita kali ini tentang ketahanan pangan dalam pandangan agama Islam. Semoga diskusi kita ini bermanfaat. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.